Bang lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaznya udah jauh-jauh boleh Bu? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada malam hampir pertengahan ini, tidak terasa kita sudah sampai ke malam yang ke-14. Mudah-mudahan sebentar lagi kita nuzul Quran, lalu sebentar lagi kita Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur tetap karena Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita keberanian, tidak ragu-ragu datang ke masjid. Allah masih berikan iman, kita berpuasa dan nanti sholat berjamaah, dan masih banyak nikmat, hujan masih Allah berikan. Ini semua karena kita masih pandai bersyukur. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tambah salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu lafaz salam yang sering kali kita baca. Kapan? Ketika sholat tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di Masjid Al-Ikhlas, juga saudara kita yang beriman di seluruh dunia ini, mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, anak-anak kami jemaah tarawih Masjid Al-Ikhlas, Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang belum hafal enggak apa-apa, enggak usah ikut. Ini juz yang ke-29. Sebelum juz amma, pangkal ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tabaraka. Tabaraka ini artinya sebenarnya Bu adalah berkah. Tapi kalau diartikan maha berkah itu jarang didengar. Lebih kedengar lagi, lebih baik lagi adalah maha baik. Tapi diartikan dalam kitab Al-Quran sebagai maha suci. Karena kalau sudah maha suci berarti tidak ada kotoran, berarti tidak ada keburukan. Tabaraka maha suci. Siapa yang maha suci? Allah. Alladzi biyadihil mulku. Di tangan Allah lah seluruh kerajaan. Presidennya Amerika Joe Biden di tangan Allah. Mau mati malam ini bisa. Kim Jong Un presidennya Korea mau mati besok pagi bisa. Xi Jinping presiden Cina kapan
bisa. Joko Widodo juga begitu. Tapi jangan sampai kita pikirkan hidup terus loh, enggak gitu. Biyadihil mulku, di tangan Allah kerajaan seluruhnya. Kalau tetangga kita kan udah banyak yang meninggal. Siapa? Kemarin Pak Endang. Habis itu kalau kami di UIR aja udah 2 orang meninggal nih dalam puasa ini, 2 orang. Seluruhnya kita ini di tangannya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu yang maksudnya ialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Apa buktinya? Dijelaskan berikutnya. Alladzi khalaqal mauta, Allah lah yang menciptakan mati. Kenapa mati dulu dikatakan? Karena kalau hidup ini orang kadang berleha, kalau sudah melihat mati orang baru agak sedikit diam. Ada buktinya berarti akhirat. Wal hayata, baru dikatakan kawannya mati hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya itu lebih baik. Tidak dikatakan di ayat ini liyabluwakum ayyukum ahsanu jasada, untuk menguji, untuk mengetes siapa di antara kita yang fisiknya bagus. Memang banyak di antara kita kadang merombak fisik, memperindah jilbab, mempercantik baju. Tapi rupanya di ayat ini tidak itu yang dipandang Allah, tapi yang dipandang Allah amala. Apa yang ada di dalam diri kita itu, apa yang kita akan perbuat dan apa yang akan kita bawa nanti kepada Tuhan. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah memiliki 2 sifat, yaitu sifat perkasa dan sifat pengampun. Bu, tenang dulu ya sedikit. Kalau ibu nggak diajak ngobrol sendiri nih. Kamera pun nggak diputar. Jadi kalau cerita kan sebenarnya materinya hukum dunia sebenarnya. Kalau cerita tentang cinta dunia, itu penyebab dari segalanya. Maka sering kita dengar ada 3 ta. Pertama tahta, kedua harta, ketiga wanita. Tiga-tiganya yang paling pokok harta. Jabatan nggak bisa mulus kalau nggak disodor duit. Wanita Vanessa Angel nggak akan dapat kalau nggak ada fulus. Masjid nggak kebangun kalau nggak ada kumpulan dana. Rutinitas kita akan hancur, bablas kalau nggak ada uang. Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, nggak terurus. Ini kunci utama yang orang-orang mengakibatkan banyak yang korupsi. Saya nggak habis pikir ada menteri, nama menterinya Edi Prabowo, udah jadi menteri, mungkin juga pengusaha, bisa korupsi. Kenapa? Istrinya suka belanja barang-barang lebih mahal. Ini yang disebabkan oleh yang tadi, harta. Iya juga sih kalau betinonya salah. Biasanya lakinya apa nih? Apalagi kepala desa kan, Pak, kayaknya Bapak nggak punya mobil deh. Masa sekdes saja punya Pajero? Bapak udah kepala desa 3 tahun, mobilnya apa saja terus kata ibunya, ya kan? Digesek, akhirnya dicarilah mana uang-uang yang bisa dimainkan. Sama aja semuanya. Hukum dunia juga itu, cinta dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam waridani min az-zahabi la yatamanna ayyakuna lahu thalis." Kalaulah misalnya kita ini, tak siapa aja kita, ustaz, jemaah, apa aja pangkatnya, kalau sudah punya 2 lembah dari emas, lembah ini kan lebih besar daripada kebun sawit. Kalau kebun sawit palingnya berapa hektar? Ini lembah. Tengok lembah Harau besar, lembah Anai besar. Kalau kita ada 1 orang aja punya 2 lembah minaz zahab, isinya emas semua.
Enggak emas di kalung aja, enggak emas di gelang aja, enggak emas di cincin, emas 2 lembah. La yatamanna ayyakuna lahu tsalis. Itu orang sendiri akan berkeinginan untuk mendapatkan baginya asalis, lembah emas yang ketiga. Itu memang sudah kodratnya manusia. Kenapa? Manusia masih berdunia. Kalau dia udah punya rumah satu, mau tambah 2. Kalau udah punya motor bebek, mau tambah lagi motor lain-lain. Kalau bisa motor angsa dan motor kuda lagi kalau bisa. Itu memang kodratnya manusia. Makanya ada sebuah kisah, Pak, Bu. Pemburu yang mendapatkan burung murai. Nah, kita kan banyak juga hobi burung nih. Pemburu ini dia dapat burung murai. Lalu sebelum itu burung murai bertanya kepada pemburu, "Hai pemuda, apa yang engkau akan lakukan kepada diriku?" Lalu apa kata pemuda itu? "Ya tentulah akan kusembelih, habis itu kumakan dagingmu." Lalu apa kata burung murai itu? "Kalau kau makan aku, dagingku kecil, gak enak. Tidak juga kenyang loh, apalagi untuk buka. Tidak cukup tuh. Mau nggak ku kasih 3 nasihat?" kata burung itu. Mikirlah pemburu tadi. Oh iya juga ya. Dipotong habis waktu, makan nggak kenyang. Nanti dapat 3 nasihat lebih bagus ini. Lalu kata burung itu, "Nasihat pertama akan kukasihkan ketika aku di genggaman tanganmu. Nasihat kedua akan kuberikan ketika aku sudah di cabang pohon. Nasihat ketiga akan kukasih nanti kalau aku sudah di puncak yang tinggi." Lalu dipeganglah burungnya. Dinasihati oleh burung murai. Apa nasihat pertamanya? Jangan pernah menyesal kalau kehilangan sesuatu, meskipun itu adalah sesuatu yang engkau cintai. Jangan pernah nyesal. Kebanyakan kita udah kita belikan anak Samsung harga 3 juta, kita cuma Samsung harga 1 juta, habis itu dia nakal, nyesal kita kan? Kita belikan motor dia FU, kita motor bebek aja terus, dan motor yang jadul terus. Habis itu dia marah-marah sama kita, nyesal kita. Ini nasihat burung, jangan pernah menyesal kehilangan sesuatu, apalagi sesuatu yang amat engkau hargai. Ini satu. Dilepas sama pemburu tadi. Nengger di pohon, sampai di pohon. Nasihat kedua, apa kata burung? Jangan pernah percaya kepada sesuatu yang tidak masuk di akal, apalagi tidak ada buktinya. Ya, jangan pernah percaya sesuatu yang tak masuk akal. Mau dia video, mau dia di WA kita, di Facebook kita, ataupun kita dapat SMS 175 juta dari Telkomsel. Jangan percaya. Oh, anak Anda sekarang dirawat di rumah sakit umum kena corona, kirim ke rekening saya. Jangan percaya. Kalau tidak logika dan nggak ada bukti. Ini pesan burung baru ini. Lalu terbanglah burung tadi, kan janjinya itu. Pesan ketiga di mana? Di puncak. Sampai di bukit, apa kata burung murai? "Kenapa kau tidak makan aku, pemburu? Kalau tadinya kau makan aku, di perutku ini ada 2 mutiara loh. Satu mutiara beratnya 20 gram. Terbenung langsung pemburu pada. Nyesal lah, nyesal. Satu mutiara 20 gram, 2 mutiara 40 gram. Aduh, mahal itu. Nyesal. Lalu tetap juga dipikir sama dia. Tapi aku mau ingin menagih nasihat ketiganya. Dibilang juga sama burung, "Kau menipu ya? Aku udah baik-baik, kau tipu aku." Baru kata burung murai itu, "Hai pemburu, aku gak bisa ngasih nasihat yang ketiga. Kenapa? Nasihat satu, nasihat pertama, nasihat kedua saja gak bisa kau pelajari. Nasihat pertama, jangan pernah nyesal. Nasihat kedua,
jangan pernah percaya. Itu saja belum bisa kamu pelajari. Kayak mana aku mau tambahin satu lagi, kata burung. Baru dibilang sama murai itu, mana mungkin ada di perutku ini mutiara 20 gram, sedang aku aja beratnya nak sampai 20 gram. Iya kan? Aku sendiri kan tak sampai 20 gram. Akhirnya dikasih dan nasihat yang ketiga. Apa nasihat yang ketiga? Jangan kasih nasihat kepada, kalau bahasa Malaysianya, sedozen bahdul. Jangan kasih nasihat kepada orang yang tidak pernah masuk di logikanya itu kebaikan. Itu ibarat kita menabur benih di tanah yang gersam, atau kita ibarat menabur biji rambutan di semen itu, mana mungkin dia akan memberikan kita faedah. Inilah sebetulnya yang mesti kita lakukan. Banyak sudah nasihat-nasihat, baik kematian, baik kehilangan HP, baik kehilangan keluarga dan lain-lain, juga belum membentuk pribadi kita baik. Nah, ini gak bisa lagi dinasihati. Udah tunggu aja lah dia. Mudah-mudahan punya manfaat apa yang saya sampaikan malam ini. Sampailah kita ke akhir Ramadan dengan lebih baik Ramadan kita daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.